Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Baik, yang saya hormati, saya muliakan para kepala sekolah, ketua unit ataupun mudir, seluruh unit pendidikan di bawah Yayasan Islam Al-Huda Bogor Indonesia. Dan yang saya hormati, saya muliakan para senior, para guru-guru, para ustadz atau asatidah dari masing-masing unit. Alhamdulillah sudah bisa hadir. Kemudian semua guru, semua hadir kan? Ya. Kemudian yang saya cintai karena Allah, rekan-rekan sekalian, adik-adikku, ya baik adik secara umur maupun secara karena mayoritas masih lebih muda, walaupun ada sebagian lebih senior dari saya. Insya Allah yang saya cintai karena Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah di pagi menjelang siang atau siang hari ini, hari Selasa 8 Juli 2025, Allah izinkan kita untuk berkumpul di sini di Masjid PTQ Imam Syafi'i. Satu karunia yang sangat indah, yang sangat agung, ya ikhwati, para asatidzah, para ustadz sekalian, bahwa kita berkumpul bersama orang-orang yang baik, dikumpulkan di tempat yang baik, bahkan insya Allah terbaik dalam tanda kutip, ya. Bukan berarti menjas yayasan kita paling baik, bukan. Terbaik dari sisi jenis suatu perkumpulannya, yang ini ternyata tidak didapat oleh kebanyakan orang. Sedikit sekali yang mendapatkan kesempatan ini. Cuman kadang kita tidak sadar atau kurang menyadari. Sadar saja enggak, apalagi mensyukuri. Nah ini sering kita lupa. Padahal kondisi kita saat ini adalah kondisi yang terbaik, insya Allah. Ya, terlepas dari masing-masing masalah yang ada di kita, pribadi kita ataupun keluarga kita. Tapi secara umum kita berada di suatu yayasan Islam, di suatu unit pendidikan Islam, itu jelas adalah satu kondisi yang sangat baik. Ya. Dan sekali lagi ini patut untuk disyukurin. Selain nikmat hidayah Islam, ya, kemudian nikmat sehat, nikmat rezeki, dan nikmat antum berkumpul bersama orang-orang yang baik, orang-orang yang bertakwa. Karena di sana pasti bisa dipastikan pasti banyak sekali kebaikan dan juga keberkahan, ya. Nah, untuk itu, ya, di pertemuan ini, jadi kita harus benar-benar manfaatkan pertemuan ini untuk mendapatkan kebaikan dan keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama, kita harus meniatkan ikhlas karena Allah di dalam pertemuan ini, di dalam rapat kerja ini. Jangan ada di antara kita, di antara antum semuanya, termasuk ana, yang menganggap kehadiran antum adalah kehadiran yang remeh, yang tidak ada artinya, ya, sehingga antum hadir itu terpaksa saja, ya, dengan berat hati, jangan terpaksa saya hadir. Nggak enak dengan kepala sekolah, dengan ketua unit, ya, atau nggak enak dengan yayasan. Jangan. Tapi niatkan karena Allah Subhanahu Wa Taala dan dalam rangka untuk melanjutkan perjuangan di jalan Allah. Ya, itu niat sangat menentukan keadaan kita, bahkan menentukan prestasi kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya betul ya Ustaz Arifin, ya, niat kita. Sampai ada suatu perkataan yang sangat besar, ya, yang sangat agung maknanya. Ada suatu amal yang kita anggap kecil, atau amal itu dianggap kecil oleh kebanyakan orang, akan tetapi ketika niatnya ikhlas karena Allah, itu menjadi besar. Dan sebaliknya,
ada amal yang besar, akan tetapi niatnya tidak murni, maka itu bisa menjadi kecil. Ya, niatkan ikhlas karena Allah, sehingga setiap detik, setiap menit yang antum lalui di rapat kerja ini tidak ada yang sia-sia. Jangan sampai antum gak dapat apa-apa, sampai-sampai pahala pun nol, misalkan, karena niat antum tidak ikhlas karena Allah, atau menggerutu, gitu ya. Ngapain sih rapat begini? Suruh dengerin Pak Anas ngomong, suruh dengerin orang ngomong, suruh dengerin bagian lain presentasi, ya, yang itu nggak ada kaitannya dengan antum. Salah. Jangan bilang nggak ada kaitannya dengan antum. Siapapun yang presentasi di hadapan antum dan antum ikut menyimak, itu ada kaitannya dengan antum. Ya, minimal sekali antum faham, antum tahu, antum dapat pengalaman baru dari orang atau bagian yang presentasi tentang program-programnya ataupun kegiatannya. Dan itu sangat penting buat antum, teman-teman. Sangat penting buat antum. Ya, kalau antum sadari itu. Sehingga antum tahu, walaupun antum bukan bagian keuangan misalkan, presentasi keuangan, bagian keuangan, antum simak, antum dengarkan. Oh, ternyata begitu. Oh, ternyata ada istilah cash flow. Siapa di antara antum yang nggak pernah dengar istilah cash flow atau nggak tahu? Angkat tangan coba. Jujur. Jujur angkat tangan. Tahu semua? Tahu semua? Nanti saya tanya loh, kalau yang ini saya tanya ini. Saya tanya ini. Tahu semua? Nggak tahu semua? Iya, oke, nggak jadi saya tanya deh. Begitu, nanti antum pengalaman. Suatu saat pasti ya, di antara antum, di antara kita pasti dong pengen kualitas pribadi masing-masing kita semakin meningkat. Yang tadinya katakanlah misalkan guru atau asisten wali kelas, pasti dong pengen meningkat wawasannya. Ya, pengen belajar baik langsung ataupun nggak langsung, sehingga antum dapat wawasan, dapat ilmu, dapat pengalaman. Pengen dong antum pasti meningkat, antum diamanahkan sebagai katakanlah mudir ataupun kepala sekolah daripada suatu unit pendidikan. Ya, terlepas kalau yang nggak mau, misalkan ini, anak rasa itu nggak normal. Ya, nggak normal. Dan semua orang pasti mau. Ini membuktikan bahwa kualitas antum meningkat. Ya, meningkat, terlepas misalkan antum bersedia atau nggak bersedia, tapi untuk wawasan dan keilmuan pengalaman pasti semua orang pengen dapatkan. Pun demikian di rapat ini ternyata kita banyak yang nggak tahu gitu. Begitu yang lain presentasi dan antum perhatikan, antum jadi pengalaman. Ya, bahkan mungkin ada di antara antum yang punya cita-cita di sini, memang sekarang saya di sini. Saya nimba pengalaman dari Al-Huda, ya. Semuanya kita perhatikan kurikulumnya, ya, kemudian masalah pengelolaan keuangannya, kemudian program-programnya antum perhatikan. Setelah antum siap, antum bisa bercita-cita untuk mandiri, antum mandiri punya yayasan sendiri ataupun punya sekolah sendiri. Banyak yang seperti itu, alhamdulillah bermanfaat, gitu kan? Dari mana pengalamannya? Berapa banyak orang yang sekarang punya pesantren-pesantren besar yang ada di Bogor, itu ternyata lulusan Al-Huda. Begitu nggak nyatanya? Betul. Ya, dan ini manfaatnya. Ya, hadirin sekalian. Untuk itu antum harus ikhlas dan harus serius dalam setiap mengikuti kegiatan-kegiatan ini. Ya. Nah, kemudian yang selanjutnya, kenapa kita perlu ada rapat kerja, rapat umum, ya, minimal setahun sekali insyaallah. Gitu. Yang pertama, kita ingin bersama-sama menjalin ukhuwah bersama antum. Ya, terus terang, anak pribadi kadang sebagian kalau ketemu dengan teman-teman khususnya yang guru-guru muda gitu ya, ataupun yang musyrif dan yang lainnya, itu kadang nggak hafal. Ya, kadang kalau misalkan kunjungan ke pesantren, ya, kadang-kadang dia nyalamin, ini santri atau musyrif atau guru gitu. Serius itu musyrif gitu, itu santri, itu guru. Loh, karena masih mudanya gitu ya. Kemudian good looking,
bersih gitu kan, sehingga kayak santri gitu. Ya, ini mohon dimaafkan ya kalau misalkan ketemu saya nggak nyapa duluan, ternyata kirain santri misalkan gitu ya. Nah ini pengen menjalin ukhuwah di antara kita. Ya, semakin dekat ukhuwah maka insya Allah kebaikan semakin baik. Ya, jadi kita kumpulkan antum dan biayanya nggak sedikit, biayanya besar. Ustaz Nurdin juga, aduh ini 2 hari Ustaz sekian juta, hampir 20 juta gitu ya, hampir 20 juta. Untuk siapa? Untuk antum gitu. Walaupun masing-masing dapat sedikit gitu kan, tapi dikumpulin segini banyaknya, 20 juta harus keluar. Segini aja kita numpang di rumah Ustadz Abdul Rahim. Kalau nyewa lagi, waduh 50 juta bisa gitu. Ya bisa lebih mahal lagi ya. Tapi alhamdulillah kita punya tempat. Ya, nanti jangan ya antum kalau minta tempat lain misalkan, di tempat antum kalau antum siap insya Allah tahun depan bisa. Maka harus naik pesawat. Maka segitu mana cukup gitu ya. Setengahnya juga nggak cukup kayaknya Ustaz. Iya. Kalau tempat lain ada yang oke, mungkin bisa bergiliran. Tapi kalau nggak ada oke ya kembali ke sini. Iya. Menjalin ukhuwah di antara kita, di antara antum semuanya sudah tahu insya Allah bagaimana keutamaan menjalin ukhuwah di antara kita. Ya apalagi ini kita satu yayasan. Ya nanti makanya ada keakraban gitu ya sebenarnya. Ada macam-macam, ada olahraga dan lain sebagainya, yang semua itu bagian daripada rangkaian kegiatan kita. Nah kemudian yang selanjutnya atau yang ketiga adalah untuk memberikan informasi, ya baik informasinya berupa program ataupun informasi-informasi yang lain, yang nanti insya Allah akan disampaikan lebih banyak oleh Ustadz Nurdin ataupun yang lainnya termasuk Ana. Ini penting untuk disampaikan kepada antum sekalian ya dalam forum yang seperti ini. Dan nanti antum harus perhatikan, terlepas informasi itu apakah sebagai murojaah, pengingat karena waktu itu tahun yang dulu sudah pernah disampaikan, atau mungkin ada informasi yang baru gitu ya, khususnya terkait ke tenaga kerjaan gitu ya, ataupun seputar pekerjaan dan program-program yang ada di unit-unit masing-masing kita. Dan yang keempat, yang selanjutnya adalah untuk evaluasi. Dan evaluasi itu penting sekali ya. Baik evaluasi di keuangan, kurikulum, kesiswaan ataupun ke rumah tanggaan. Ya, bukan rumah tangga kita bukan. Ke rumah tanggaan suatu unit pendidikan itu harus dievaluasi. Ya, supaya kelihatan mana yang sudah benar, mana yang sesuai harapan dan mana yang kurang sesuai harapan. Kalau yang sesuai harapan bisa dipertahankan atau ditingkatkan. Yang kurang sesuai harapan harus diperbaiki. Ya, dulu semua seginya begitu, baik kurikulum, kesiswaan ataupun ke rumah tanggaan. Kan begitu. Dan ini kita akan laksanakan bersama. Ya, lagi-lagi di sini antum akan dapat banyak pengalaman. Ya, bahkan seantara unit yang satu dengan unit yang lain, problemnya akan berbeda-beda. Ya. Dan nanti misalkan ternyata ada problem ini, kita diskusi, antum sampaikan ke kita seperti apa solusinya, nanti yang lain menyimak. Nanti suatu saat terjadi di unit yang itu, berarti antum sudah tahu jawabannya atau sudah tahu langkah-langkahnya. Kita lepas langkah itu apakah 100% kemudian benar atau ternyata begitu diterapkan di lapangan kurang tepat, kita evaluasi lagi. Kan begitu. Nah, inilah pentingnya daripada kita berkumpul dalam rangka untuk rapat kerja tahunan menghadapi TP 2526. Ya, dan yang terakhir sekali tidak lupa, Ana mewakili Mendik ataupun Yayasan Al-Huda khususnya di bagian pendidikan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Syukron jazakumullah khairan katsira kepada seluruh SDM, dari mulai ketua ataupun mudir atau kepala sekolah sampai di bawahnya termasuk sampai OB, ya, bagian kebersihan dan lain sebagainya, yang selama ini insya Allah semuanya telah melaksanakan tugas dengan baik. Ya, mudah-mudahan semua yang dilaksanakan
semua yang sudah dijalani menjadi amal saleh, amal kebaikan yang berpahala besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan tidak lupa kami berpesan untuk terus meningkatkan kualitasnya dari semua segi yang tadi saya sampaikan globalnya, ya, kurikulum, kesiswaan, kerumah tanggaan. Ya, prestasi siswa tingkatkan. Kerumah tanggaan, kerapian, kebersihan, keamanan, kenyamanan, keasrian itu juga menjadi bagian yang sangat penting. Ya, Pak Agus, Pak Roni, Pak siapa lagi? Pak Haji Jalal, ya, di masing-masing itu Pak siapa di kerumah Aliko siapa? Ustaz Taufik? Pak siapa? Pak bukan. Ininya Pak Ahmadun di SDIT, di Swiss siapa? Kerumah tanggaan teh. Pokoknya semuanya lah. Saya mungkin nggak hafal satu persatu gitu ya. Ini bagian penting sekali. Berapa banyak orang yang nggak jadi sekolah di sekolah antum gara-gara kondisi lingkungannya kurang enak gitu ya. Ataupun kesiswaan misalkan masalah mandi, ya, orang survei ngelihat anak-anak pada mandi pakai handuk misalkan, pakai handuk, bukan pakai baju, pakai kaos, keluar kamar mandi terus handuknya oke lah diselempang di sini atau dikalungin di leher, tapi udah pakai baju, pakai celana panjang dan seterusnya. Ini handuknya masih begini, nggak pakai baju, nggak pakai, mungkin pakai cangcut doang, handuknya beginiin, keluar dari kamar mandi mau kesakan dilihat sama orang gitu kan. Nah, kayak gini boleh jadi menjadikan calon siswa antum, ya, orang tuanya melihat misalkan kemudian nggak jadi, oh begitu banget gitu. Nah, ini perhatikan, ya. Nah, kalau antum sudah perhatikan semuanya sebaik mungkin, maka insya Allah hasilnya baik. Dan ternyata kalau nggak baik juga, ya mungkin Allah ya masih menunggu kesabaran antum supaya antum lebih sabar dan ditingkatkan lagi semua potensi kebaikan-kebaikannya. Ya. Nah, ini yang dapat disampaikan sebagai pembuka mukadimah daripada rapat kali ini. Sekali lagi ana ingatkan untuk ikhlas dalam menjalankan setiap khususnya rakar hari ini ataupun setiap aktivitas kegiatan antum. Kemudian bahwa kita dalam rangka untuk menjalin ukhuwah di antara antum, ya, kemudian untuk menyampaikan informasi ataupun program-program daripada yayasan kita, dan kemudian sebagai evaluasi, ya, selama mungkin khususnya tahun kemarin 24-25, ya, yang sudah antum laksanakan. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan kepada Ustadz Agus Muhsin. Terima kasih.